Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afdillah Pratama, NPM 20202435.062, kelas Y4E. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman sejarah PGRI sekaligus tugas akhir sejarah PGRI. Yang pertama yaitu PGRI. Pengertian PGRI adalah suatu organisasi kemasyarakatan. Dasar Hukum Pasal 28 Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang Tahun 1985, Persatuan Guru RI. PGRI didirikan pada 25 November 1945 dalam Kongres Guru Indonesia di Surakarta atau setelah 100 hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Tujuannya, 1. Mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia. 2. Mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan. 3. Membela hak dan nasib buruh umumnya dan guru pada khususnya. Landasan PGRI. Organisasi perjuangan. Mengemban amanat cita-cita proklamasi, menjamin, menjaga, dan mempertahankan kelangsungan NKRI dengan membudayakan nilai luhur Pancasila. Organisasi profesi. Organisasi dari suatu bidang pekerjaan, mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi. Organisasi ketenagakerjaan. PGRI merupakan wadah perjuangan hak-hak asasi guru sebagai pekerja, terutama dalam kaitannya dengan kesejahteraan guru sebagai kelompok naker profesional memerlukan jaminan yang pasti menyangkut hukum, kesejahteraan, hak pribadi, dan warga negara. Gerakan guru pada masa perjuangan. Pada zaman penjajahan Belanda, bermacam sekolah diperuntukkan bagi golongan tertentu. 1. Sekolah desa atau rakyat untuk masyarakat desa. 2. Sekolah dasar angka 2 untuk rakyat biasa di kota-kota. 3. Sekolah dasar berbahasa Belanda untuk anak-anak priai atau pegawai pemerintah Hindia Belanda. Sejarah lahirnya PGRI. Cikal bakal terbentuknya PGRI sebelumnya diawali dengan nama PGHB tahun 1912. Kemudian berubah nama menjadi PGI tahun 1932. Keanggotaannya yaitu 1. Guru bantu, 2. Guru desa, 3. Kepala sekolah, 4. Pemilik sekolah. Zaman pendudukan Jepang. Segala organisasi dilarang, sekolah ditutup. Menjelang Jepang menyerah, sekolah dibuka kembali. Lahirnya PGRI. Pada masa pemerintahan Jepang, PGI dihapuskan. Setelah 100 hari kemerdekaan RI, tanggal 24 sampai 25 November 1945 diadakan Kongres Guru di Gedung Somaharsana, Surakarta, yang hasilnya adalah dibentuknya PGRI. Pendiri PGRI yaitu 1. RH Kusnan, 2. Amin Singgi, 3. Ali Marsaban, 4. Kejeng Sugianto, 5. Sumidi Adisasmito, 6. Abdullah Nur Bambang, dan Sutono. Susunan pengurus besar PGRI 1945 yaitu Ketua Amin Singgi, RH Kusnan, dan Sumitro. Penulis yaitu 1. Jajeng Sugianto, 2. Ali Marsaban. Bendahara yaitu 1. Sumidi Adisasmito,
2. Martosudikdo. Yang anggota yaitu Siti Wahyuna, Siswo Wijojo, Parmujo, Siswo Warjojo. PGRI pada masa perang kemerdekaan. Agar perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah bangsa Belanda lebih terorganisasi, pemerintah pusat pada tanggal 5 Oktober 1945 TKR untuk melindungi keamanan rakyat dari provokasi dan agresi Belanda. Konferensinya tanggal 12 November 1945, Panglima Besarnya Kolonel Sudirman dengan pangkat jenderal. Kongres 2 PGRI di Surakarta pada tanggal 21 sampai 23 November 1946. Melalui kongres ini, PGRI mengajukan tuntutan kepada pemerintah. 1. Sistem pendidikan selekasnya didasarkan pada kepentingan nasional. 2. Gaji guru supaya tidak dihentikan. 3. Diadakan Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Undang-Undang Pokok Perburuhan. Kongres 3 PGRI di Madiun pada tanggal 27 sampai 29 Februari 1948. Kongres yang diadakan dalam keadaan darurat ini memutuskan bahwa untuk meningkatkan efektivitas organisasi ditempuh jalan dengan memekarkan cabang-cabang yang tadinya keresidenan memiliki satu cabang menjadi cabang lebih kecil, tetapi dengan jumlah sedikitnya 100 orang, diharapkan yang lebih kecil itu dapat lebih aktif. Cita-cita besar PGRI tercapai baik di bidang pendidikan maupun di bidang pemburuhan. Nama PGRI tidak asing lagi, termasuk di luar negeri. Dibuktikan adanya undangan dari NEA, juga undangan dari WCOTP untuk menghadiri Kongres 2 yang diadakan pada bulan Juli 1984 di London. PGRI pada masa demokrasi liberal 1950 sampai 1959. Kongres 4 PGRI di Yogyakarta pada tanggal 26 sampai 28 Februari 1950. 1. Pejabat Presiden RI saat dalam sambutannya, PGRI merupakan pencerminan semangat juang para guru sebagai pendidik rakyat dan bangsa. 2. Menganjurkan untuk mempertahankan nama, bentuk, maksud, tujuan, dan cita-cita PGRI sesuai dengan kehendak dan tekad pendiriannya, sebagai tercantum dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga. Sejarah perkembangannya jiwa, semangat, dan nilai-nilai 45 JSN 45. Periode pertama, masa sebelum pergerakan nasional, masa kejayaan kerajaan-kerajaan di wilayah Nusantara, masuknya berbagai agama dan kedatangan bangsa-bangsa barat. Wilayah Nusantara dahulu terdiri dari beberapa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam yang merdeka dan berdaulat, di antaranya Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram. Periode kedua, masa pergerakan nasional. 1. Masa proses keruntuhan kerajaan-kerajaan Nusantara. 2. Perlawanan senjata oleh kerajaan-kerajaan Nusantara. 3. Kebangkitan kembali bangsa Indonesia dan perlawanan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. 4. Penjajahan Jepang dan lahirnya Pancasila. Periode ketiga, masa proklamasi dan perang kemerdekaan. Titik kulminasi perjuangan kemerdekaan tercapai dengan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Pada 18 Agustus 1945 disahkan Pancasila sebagai falsafah bangsa dan negara, serta munculnya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Perjuangan ini melahirkan nilai-nilai operasional yang memperkuat jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan yang telah ada sebelumnya, terutama rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka, semangat untuk berkorban demi tanah air, bangsa, dan negara. Periode keempat,
masa perjuangan mengisi kemerdekaan. Perjuangan pada masa ini tidak terbatas waktu karena perjuangan bermaksud mencapai tujuan akhir nasional seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam periode ini jiwa, semangat, dan nilai-nilai perjuangan yang berkembang sebelumnya tetap lestari, yaitu nilai-nilai dasar yang terdapat pada Pancasila. Nilai dasar dan operasional JSN 45. Semua nilai terdapat dalam setiap sila dari Pancasila. Semua nilai terdapat dalam proklamasi kemerdekaan. Semua nilai terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nilai operasional dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Jiwa dan semangat merdeka. 3. Nasionalisme. 4. Patriotisme. 5. Rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka. 6. Pantang mundur dan tidak kenal menyerah. 7. Persatuan dan kesatuan. 8. Anti penjajah dan penjajahan. 9. Percaya kepada diri sendiri dan atau percaya kepada kekuatan dan kemampuan sendiri. 10. Percaya kepada hari depan yang gemilang dan dari bangsanya. 11. Idealisme. 12. Berani, rela, dan ikhlas berkorban untuk tanah air, bangsa, dan negara. 13. Kepahlawanan. 14. Kesepi ing pamri rame ing gawe. 15. Kesetiakawanan, senasib, sepenanggungan, dan kebersamaan. 16. Disiplin yang tinggi. 17. Ulet dan tabah menghadapi segala macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Sejarah perjuangan PGRI masa Orde Lama. Pengertian yaitu Orde Lama adalah sebutan yang merujuk pada masa pemerintahan Soekarno dan wakilnya yakni Bapak Mohatta yang berlangsung pada tahun 1945 sampai 1965. Sejarah Orde Lama, pemerintah demokrasi liberal, pemerintah demokrasi terpimpin, G30 SPKI, Gerakan 30 September 1965. PGRI non-Fak Sentral dan KAGI. PGRI non-Fak Sentral adalah PGRI yang beranggotakan guru-guru yang berafiliasi ke PKI dipimpin oleh guru-guru yang berafiliasi politik dan pemerintah, dalam hal ini Presiden Soekarno yang saat itu ditopang oleh PKI. KAGI, Kesatuan Aksi Guru Indonesia, adalah kesatuan aksi yang dibentuk oleh guru-guru yang berafiliasi ke paham nasionalis dan berajaskan Pancasila. KAGI dipimpin oleh salah satu ketua PGRI yang ditopang oleh Tentara Angkatan Darat. PGRI era reformasi. Era reformasi ditandai dengan runtuhnya sebuah rezim Orde Baru yang otoriter. Setelah Orde Baru tumbang, maka perubahan menjadi pilihan pembangunan bangsa. Era perubahan itulah yang dikenal era reformasi. Perjuangan PGRI pada masa reformasi ini meliputi bidang keorganisasian, kesejahteraan, ketenagakerjaan, perundang-undangan, reformasi pendidikan nasional, serta kemitraan nasional dan internasional. Dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan pendidikan nasional, PGRI ikut berperan serta secara aktif dengan memberikan masukan pada pemerintah agar berbagai agenda reformasi yang sedang dan akan dilaksanakan dapat terwujud dengan tepat sasaran. Jati diri PGRI. Pengertian jati diri, landasan filosofis yang menjadi norma dalam pola pikir, sikap, perbuatan, dan tindakan yang bersifat mengikat dan ditaati oleh para anggotanya. Pengertian jati diri PGRI perwujudan dari sifat-sifat yang khas PGRI yang profesionalisasi yang didasarkan pada falsafah negara Pancasila dan Undang-Undang 1945 serta jiwa, semangat, dan nilai-nilai 1945.
Dasar-dasar jati diri PGRI: 1. Dasar historis. 2. Dasar ideologis atau politis. 3. Dasar sosiologi dan iptek. Tujuan jati diri PGRI: 1. Tegaknya keberadaan PGRI, tumbuhnya rasa bangga, rasa ikut memiliki. 2. Tercapainya loyalitas, dedikasi, disiplin, dan kemampuan profesional yang tinggi dalam tugas pokok dan fungsinya. 3. Memiliki kemampuan dalam mengantisipasi setiap perubahan akibat perkembangan masyarakat, ilmu, dan teknologi. Fungsi jati diri PGRI: 1. Sebagai pedoman gerak perjuangan bagi anggota organisasi. 2. Sebagai sarana masyarakat eksistensi dan visi misi organisasi. 3. Sebagai sarana perjuangan kaderisasi dalam rangka mempertahankan, meningkatkan, dan mengembangkan organisasi PGRI. 4. Sebagai pembangkit motivasi perjuangan PGRI. 5. Sebagai wahana penerapan rasa kebanggaan pada anggota atau warga PGRI. Pengertian PPLP. PPLP merupakan lembaga pendidikan yang bergantung jawab terhadap keadaan sekolah-sekolah PGRI. Tugas pokok YPLP PGRI melakukan pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan lembaga pendidikan PGRI di seluruh Indonesia dan bertanggung jawab langsung pada PB PGRI. Pendirian dan penyelenggaraan serta membina lembaga-lembaga pendidikan, melaksanakan atau menyelenggarakan penelitian dan percobaan di bidang pendidikan, menyelenggarakan penataraan bagi tenaga pendidikan yang bekerja pada lembaga pendidikan PGRI. Pendidikan profesi guru. Pengertian: sertifikat adalah proses pemberian sertifikat pendidikan untuk guru yang lelah memenuhi persyaratan sertifikasi. Sebagai upaya peningkatan mutu, guru diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran, layanan bimbingan dan konseling, serta kepengawasan pada satuan pendidikan formal berkelanjutan. Pelaksana sertifikat dapat dibedakan dua macam, yaitu 1. Sertifikat guru dalam jabatan. 2. Sertifikasi bagi guru prajabatan. Tujuan program PPG. Program PPG bertujuan untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran, menindaklanjuti hasil penelitian dengan melakukan pembimbingan dan pelatihan peserta didik, mampu melaksanakan penelitian dan mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan. Penyelenggara program PPG. Program PPG diselenggarakan oleh PT yang memiliki lembaga pendidikan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Menteri. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.